Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa lagi dalam kesempatan pagi hari ini, walaupun hanya melalui rekaman video ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi ini kita membuka hati, kita luangkan hati dan waktu kita untuk belajar. Kita mau arahkan, mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya pagi ini saya percaya akan memberkati kita, akan membuat kita merasa dibaharui, dikuatkan, dipulihkan, dan sebagainya. Mari kita melihat dalam bagian kitab Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan yang ke-11. Demikian ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikian ayat 11-nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema renungan ini adalah hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang unik dari pembelajaran firman Tuhan ini? Saya percaya ketika saya sebutkan temanya, ketika saya katakan tadi temanya, pasti saudara-saudara mengatakan, ya, saya sudah hidup dengan iman. Selama ini memang saya sungguh-sungguh beriman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah benar? Pertanyaannya, apakah iya kita sudah selama ini hidup dengan iman? Apa yang dimaksud dengan iman itu? Saudaraku, seringkali kita menganggapnya bahwa ya, iman itu berarti kita percaya kepada Tuhan, itu saja. Ya, di dalam kitab Yakobus saudara-saudara dijelaskan, Yakobus pasal 2. Kalau kita hanya sekedar percaya, kita hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu ada dan kita percaya, itu juga setan juga percaya, saudara-saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi saya pikir tidak lengkap kalau hanya pengertian atau definisi hidup dengan iman adalah percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena itu mari kita sama-sama kita pusatkan hati pikiran kita mau dengar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal. Yang pertama adalah hidup beriman itu artinya percaya bahwa Tuhan yang melakukan dan memberi yang terbaik bagi kita. Di dalam kitab Matius pasal 17 ayat 20, di sana dikatakan, ia berkata kepada mereka, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, dan itu takkan mustahil bagi Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak saya mengenal Kristus tahun 92, saya melihat atau saya membaca bagian ini dan selalu berpikir, kenapa dikatakan punya iman sebesar biji sesawi? Biji sesawi saja itu sangat kecil, saudara-saudara. Saudara tentu memperhatikan saat ini saya syuting di lokasi pertanian, perkebunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biji sesawi itu sangat kecil. Lalu kenapa Tuhan bilang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, itu kita bisa memindahkan gunung? Wow, luar biasa, saudaraku. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena seringkali di dalam realita kehidupan kita, kita tidak beriman demikian. Kita tidak sungguh-sungguh mempercayai. Ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan yang besar, ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi, ketika kita tidak punya uang, lalu kita seringkali mengeluh, lalu seringkali kita stres, lalu seringkali kita tidak bisa hidup dengan baik, saudara. Misalnya seperti di wabah pandemi corona ini, ketika banyak orang yang di PHK, ketika corona mengharuskan kita ada di rumah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kita panik, kita stres, kita bingung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti tandanya saudara dengan saya, kita belum sungguh-sungguh hidup beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita ada seorang ibu yang anaknya kerasukan, sakit ayan. Dalam Matius pasal 15 ayat 28. Lalu ibu ini datang kepada Tuhan Yesus dan memohon-mohon supaya Tuhan menyembuhkannya. Kata Tuhan, tidak baik kalau memberikan roti kepada anjing. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu ini percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jawaban, satu-satunya solusi untuk menyembuhkan anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, akhirnya Tuhan menolong ibu ini. Dia berkata kepada ibu itu, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak ibu itu menjadi sembuh total. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apapun juga, dan Dia pasti memberikan yang terbaik. Firman Tuhan di bagian lain berkata, kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Dia pasti tahu memberi yang sangat-sangat yang terbaik bagi kebutuhan saudara dan saya. Dia tahu di masa pandemi corona ini apa yang harus Tuhan lakukan dan berikan kepada kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya? Hidup dengan iman. Poin yang kedua, saya mau katakan, apakah hidup beriman itu? Hidup beriman adalah percaya dan taat sesuai dengan kehendaknya atau rencananya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai dengan 9 berbicara tentang tokoh-tokoh iman. Di sana dikatakan tentang Nuh, karena iman maka Nuh taat melakukan petunjuk Allah untuk membuat bahtera ketika Nuh untuk diselamatkan dan sekeluarganya. Ketika akan ada air bah melanda bumi ini. Di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 bicara tentang tokoh Abraham. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri tanah perjanjian yang dia tidak tahu sama sekali. Abraham tidak tahu tanah itu. Nuh tidak tahu kapan datangnya air bah. Tapi kata Tuhan suruh buat bahtera, dia taat. Artinya dia taat melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah demikian juga dengan saudara dan saya? Di dalam realita kehidupan kita, ketika kita diperintahkan oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan arahan, kita harus ke kiri. Apakah kita ke kiri? Ataukah kita pilih yang ke kanan? Ketika Tuhan bilang maju, apakah kita siap maju? Ataukah kita takut berpikir-pikir dahulu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa tentang kamu yang ada padaku. Rancangan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik. Ikuti, taati, itu namanya kita hidup beriman. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang ke kanan, kita ke kanan. Kalau Tuhan bilang A, ya kita A. Itu namanya kita hidup beriman. Jangan kita melawan perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama kita belajar hidup beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini waktunya kita datang sungguh-sungguh hidup beriman. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Bapa, tolong kami supaya kami hidup beriman sungguh-sungguh kepadamu. Kami mempercayai bahwa Engkau Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Kami mau percaya bahwa rancangan-Mu pasti yang terbaik bagi kami. Kami mau ikuti sungguh-sungguh. Kami mau taati sungguh-sungguh, Bapa. Ya Bapa di surga, bila mana ada penonton saat ini yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berkati hidupnya. Ini doa kami Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhir kata, saya mewakili pengurus besar dari Yayasan Fibi. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.